saya Desi Purwasi, Wardi LPDP PK 156, mahasiswa Magister Pendidikan Sains Universitas Negeri Yogyakarta. Saya penerima beasiswa LPDP Jalur Afirmasi Prasejahtera Berprestasi tahun 2019. Saya akan memandu acara pada hari ini untuk satu sesi ke depan. Kita akan memasuki acara inti, yaitu webinar persiapan pendaftaran beasiswa LPDP yang diselenggarakan oleh PK 156 Adityanata Sahwahita. Dengan tema, persiapkan diri dan lampaui tantangan beasiswa LPDP. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Social Project PK 156. Pada sesi pertama ini, akan terdapat dua topik, di mana topik pertama yaitu seleksi berkas dengan materi personal statement and commitment essay hingga LOA. Pada topik pertama ini akan menghadirkan dua pembicara yang tentunya keren sekali. Tentunya teman-teman pasti tidak sabar lagi untuk mendengar pemaparan dari pemateri kita pada sesi yang pertama. Topik yang pertama ini akan dipaparkan oleh pemateri, yaitu Kak Umar dan Kak Dian. Halo Kak Umar dan Kak Dian, apakah sudah bergabung bersama kita? Hai, udah hadir nih. Hai. Halo, selamat pagi, siang. Maaf ya, saya belum bisa nyalakan kamera karena sepertinya masih ada sedikit kendala. Nanti insya Allah segera menyusul. Baik, Kak Dian, tidak apa-apa. Gimana nih keadaan kabar lah istilahnya ya untuk Kak Dian dan Kak Umar? Siapa dulu nih? Oke, aku dulu ya. Iya. Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat, alhamdulillah. Ya. Kak Umar gimana nih sekarang? Iya, di Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya. Oke, Kak Dian gimana nih sekarang posisi Kak? Ya, senang sekali Mbak Desi aku bisa mau ketemu sama teman-teman nih ya. Alhamdulillah pagi ini masih baik, masih subuh di sini. Semoga tetap seger ya semuanya sampai nanti siang insya Allah. Amin, amin, amin. Semoga tetap seger ya semuanya, semangat sampai akhir acara. Oke teman-teman, nah saya sebelum pemateri akan memaparkan materinya, saya akan terlebih dahulu membacakan CV dari kedua pembicara kita, yaitu Kak Umar dan Kak Dian. Nah, Kak Umar ini merupakan lulusan dari Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Dan saat ini beliau berprofesi sebagai praktisi humas. Beliau merupakan peraih beasiswa jalur afirmasi penyandang disabilitas. Kak Umar saat ini melanjutkan studi bidang media dan komunikasi ke Universitas Airlangga. Tentunya selama berkuliah S1, Kak Umar aktif mengikuti organisasi dan berbagai perlombaan. Pengalaman di kegiatan internasional juga tidak diragukan lagi. Kesibukan pada saat ini selain kuliah dan juga menulis jurnal, Kak Umar juga menjabat sebagai Kepala Divisi PSDA Kelurahan LPDP Universitas Airlangga. Keren sekali pemateri kita pada hari ini. Nah, Kak Umar ini tidak sendiri karena akan dibersamai dengan Kak Dian. Kak Dian Pertiwi merupakan lulusan Universitas Diponegoro dengan gelar sarjana teknik. Wah, keren sekali ya. Perempuan kemudian mendapatkan gelar sarjana teknik. Kak Dian memiliki pengalaman profesional di bidang praktis dan di bidang akademik. Sebelum terbang ke Belanda, Kak Dian pernah menjadi teaching assistant sekaligus analis laboratorium lingkungan di Universitas Diponegoro selama 2 tahun. Saat ini Kak Dian menjadi master student in Water System and Global Change Environmental Science Wageningen University di Belanda. Nah, Desi yakin teman-teman pasti sudah tidak sabar mendengarkan pemaparan materi nih dari Kak Umar dan Kak Dian dengan topik seleksi berkas, personal statement, dan komitmen esai hingga LOA. Jadi kita langsung saja, sudah siap Kak Umar dan Kak Dian? Siap. Oke, waktu dan tempat disilakan untuk Kak Umar dan Kak Dian. Oke, terima kasih Mbak Desi. Selamat pagi teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Apalagi ini menjelang Lebaran. Oke, aku izin share screen ya Kak Desi. Baik.
Oke, baik. Jadi selama beberapa menit ke depan saya dan Kak Dian akan akan menyampaikan materi ya terkait dengan seleksi berkas. Dan di sini topik saya adalah persiapan seleksi berkas sekarang hingga nanti. Kenapa sekarang hingga nanti? Karena seleksi berkas itu bukan hanya seleksi di tahap pertama, tapi seluruh berkas itu akan kita pertanggungjawabkan hingga akhir, bahkan hingga kita menjadi URD LPDP. Oh iya, dan seperti yang teman-teman lihat, saya merupakan URD beasiswa afirmasi penyandang disabilitas. Jadi untuk membakar semangat teman-teman yang disabilitas aja bisa, kenapa teman-teman dengan fisik yang sempurna nggak bisa? Jadi yakin aja, optimis bahwa semua pasti bisa jadi URD LPDP. Kita doakan bahwa semua 680 peserta yang terdaftar dan juga 400 yang ada di room ini akan segera menyusul PK 156 untuk menjadi URD LPDP. Amin. Oke, Kak, apa aja sih tahapan beasiswa LPDP? Jadi tahapan beasiswa LPDP untuk tahun 2021 ini agak berbeda dengan sebelumnya. Yang pertama sama, ada seleksi berkas, kemudian yang kedua ada seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Nah, untuk yang tahap kedua ini berbeda ya dengan tahap-tahap sebelumnya. Jadi untuk tahap kedua ini kan belum ada informasi lebih lanjut. Asumsi kami ini adalah perubahan dari tes potensi akademik online ya. Jadi soalnya lebih kepada materi kebangsaan dan juga akademik. Nanti mungkin soalnya seperti soal-soal CPNS ya, seperti itu. Dan yang terakhir pastinya adalah seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini ketika kita sudah berhasil melewati 2 tahapan ini. Pertanyaannya, apakah teman-teman sudah siap untuk menaklukkan semua proses ini? Siap nggak siap harus siap ya. Dan yang perlu diluruskan adalah teman-teman, pendaftaran LPDP adalah proses yang sangat jauh berbeda dengan pendaftaran kampus, walaupun berkasnya mungkin ada yang masih sama. Tapi teman-teman harus sadar bahwa ini adalah 2 hal yang berbeda. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk minta LOE, nggak bisa ujuk-ujuk saya lolos LPDP, minta LOE, itu nggak bisa. Jadi itu adalah 2 proses yang berbeda. Jadi teman-teman harus sabar ya. Nanti akan dijelaskan banyak oleh Kak Dian juga. Nah, apa aja sih Kak berkas-berkas LPDP yang harus kita kumpulkan? Nah, ini adalah beberapa berkas di luar profil diri dan juga biodata yang bisa kita isi di webnya LPDP ya teman-teman. Nah, aku bagi jadi 2, aku pakai aku ya supaya kita lebih dekat. Ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek ini yang kita siapkan dalam jangka waktu yang relatif pendek ya, karena kita udah punya. Yang pertama ada KTP, ini asli ya kita scan, kemudian ijazah itu boleh yang asli ataupun legalisir ya teman-teman. Ini kalau untuk S1 ya, untuk S2 berarti lampirnya ijazah S1, kalau yang S2, untuk pendaftar S3 lampirnya S1 dan S2. Nah, kemudian juga ada transkrip akademik asli ataupun legalisir, ada surat keterangan sehat asli, kemudian surat keterangan bebas narkoba asli, surat pernyataan LPDP ini bisa di-download di booklet ataupun di webnya LPDP, ini diisi dengan materai juga. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya teman-teman dari afirmasi atau targeted group atau jalur lainnya selain reguler, itu ada surat keterangan pendukung ya. Misalnya kalau kayak Kak Umar, itu ada surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit. Nah, kalau untuk jangka panjangnya apa aja, Kak? Nah, ada surat rekomendasi. Ini boleh dari pakar, dosen, dan atasan. Nah, teman-teman banyak yang tanya nih, Kak, kalau rekomendasi itu kita yang isi, terus yang tanda tangan orang yang merekomendasikan kita, boleh nggak? Itu adalah sebuah kecurangan. Jadi, dari awal, teman-teman harus meluruskan niat. Orang yang merekomendasikan kita adalah orang yang benar-benar mengenal kita. Kalau kita sendiri ngisi, gimana cara kita mengetahui penilaian orang tentang kita? Gimana kita tahu kualitas diri kita berdasarkan penilaian orang? Jadi saran kami adalah carilah orang yang benar-benar mengenal teman-teman secara profesional maupun akademis. Kemudian yang kedua adalah surat tugas atau izin belajar. Ini nanti ada di slide selanjutnya. Yang ketiga pastinya ITP ya, karena kita bahasa ibunya Indonesia, jadi mungkin ada beberapa yang kesulitan ya. Kalau aku sendiri mungkin belajarnya 1 bulan ya, karena dulu pernah waktu di sekolah lumayan bahasa Inggrisnya. Terus untuk hasilnya itu 2-3 minggu. Nah, yang terakhir 4 dan 5 ini yang paling penting, ada personal statement dan juga komitmen essay. Inilah kenapa seleksi berkas ini nggak cuma sekedar berkas, tapi dia akan menjadi pertanggungjawaban kita. Apa yang kita tulis itu akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu harus matang, karena nanti dipakai di seleksi wawancara, teman-teman. Ini format surat tugas belajar, ada
Setiap perusahaan sih biasanya punya format yang berbeda ya teman-teman. Nah ini bisa diterbitkan oleh atasan tertinggi, misalnya CEO kalau di perusahaan atau rektor di universitas, boleh juga oleh SDM atau HRD, boleh juga kepala bagian atau kepala divisi tempat kita bekerja. Jadi bebas. Kemudian yang penting adalah dia itu mencakup nama dan gelar kita, kemudian ada nomor pokok pegawai, pasti punya dong. Dan yang terakhir adalah prodi dan universitas tujuan. Kalau misalnya kita benar-benar emang saklek mau ke prodi itu, kayak aku emang satu-satunya pilihan adalah Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga yang aku pilih. Dan yang terakhir pastikan ada kata memberikan izin, karena namanya kan surat izin atau surat tugas belajar ya. Dan yang terakhir biasanya sih menggunakan tanda tangan atau stempel ya, gitu. Tanda tangan dan stempel gitu. Dan kita masuk ke personal statement dan juga komitmen essay. Maaf ini agak cepat karena waktu ya. Tips dari kami adalah tulis dengan hati, kejujuran, dan integritas. Karena apapun yang teman-teman tulis di kedua berkas ini akan teman-teman pertanggungjawabkan di sesi wawancara ya teman-teman. Yang pertama kita ke personal statement. Kalau tips dari aku adalah be real, be you. Jadi apa adanya, nggak usah jadi orang lain. You are unique in your own way, teman-teman. Jadi mungkin beberapa poin yang bisa kita bahas ya. Ini preferensi masing-masing ya teman-teman. Semua orang punya gaya yang berbeda-beda. Ada perkenalan diri dan keluarga, itu mencakup latar belakang, baik keluarga maupun pendidikan, kemudian bisa ditambahin personal value, terus moto hidup mungkin, atau hobi. Terus aktivitas selama perkuliahan itu juga penting, misalnya organisasi kah, atau jadi volunteer, atau ikutan kegiatan-kegiatan lain, bekerja itu juga bermanfaat loh teman-teman. Kemudian apa sih kesibukan teman-teman saat ini yang dirasa bermanfaat dan mungkin berkontribusi untuk lingkungan sekitar, nggak cuma saya kerja biar dapat duit, no way, itu bukan hal yang baik untuk dikatakan. Kemudian kan teman-teman misalnya ada yang udah bekerja, ada yang mungkin fresh graduate, teman-teman pengen lanjut studi, apa sih alasannya gitu. Nah pastikan teman-teman itu punya proyeksi masa depan, bukan cuma sekedar nulis aja gitu, dan mungkin bisa dikaitkan dengan masa lalu ini yang akan aku bahas nanti. Kemudian pastinya adalah program studi dan universitas tujuan, apa sih yang akan teman-teman tuju gitu. Nah pastikan teman-teman ini kenal betul dengan prodi dan juga kampus tujuan, karena jangan sampai teman-teman nanti waktu seleksi wawancara tuh malah wawancaranya lebih tahu, Mbak tahu nggak sih tentang julukan kampus ini, terus ternyata teman-teman nggak tahu, itu bakalan minus nilainya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian dituliskan juga harapan, cita-cita, dan juga rencana setelah teman-teman lulus kuliah. Nah kalau tips dari aku sih jangan muluk-muluk ya, cukup yang sederhana tapi bermakna, dan cukup jadi diri sendiri. Look at yourself, lihat diri teman-teman sendiri, gue mampu nggak ya kayak gini gitu. Oke, kemudian dilanjutkan dengan kita masuk ke commitment essay. Kalau tips dari aku adalah be specific yet comprehensive. Jadi harus spesifik dan juga komprehensif. Nah, ini berdasarkan panduan dari bukletnya LPDP ya teman-teman. Yang pertama pastikan kita sudah kuliah itu kan cari masalah ya. Pastikan kita melihat ada permasalahan baik di lingkungan sekitar, baik di lingkungan profesional mungkin yang relevan dengan tujuan studi kita. Nah dari permasalahan tersebut nanti kita bisa jabarkan nih teman-teman, apa sih urgensi atau kepentingan kita untuk lanjut studi gitu. Misalnya kalau aku ya, setiap tahunnya kan lulusan ilmu komunikasi itu terus bertambah ya, kan komunikasi itu prodi dengan peminat terbanyak di Soshum, apalagi Indonesia. Dengan demikian kan prodi ilmu komunikasi, lulusan komunikasi itu akan menjadi bonus demografi yang tinggi di Indonesia. Tapi sayang dong kalau misalnya nggak dibandingin dengan kompetensi. Nah oleh karena itu aku berharap menjadi dosen. Nah, dosen yang apa nanti akan dijelaskan. Nah kemudian relevansinya dengan pembangunan nasional. Nah ini relevan nggak ya prodiku sama pembangunan nasional? Percayalah, semua prodi itu pasti relevan dengan pembangunan nasional teman-teman. Baik dalam maupun luar negeri ya. Jadi kita harus kreatif nih, mikir kira-kira prodiku ini sumbangsinya apa ya. Jangan Google, boleh sih Google cari referensi, tapi teman-teman pikirin ke diri sendiri, ada nggak ya kira-kira gitu. Misalnya kalau di ilmu komunikasi kan
Ya sekarang perkembangan situasi nasional dan global kan menuntut cepatnya penyebarluasan informasi ya untuk mencegah hoax. Nah, oleh karena itu lulusan praktisi dari ilmu komunikasi itu berperan penting nih teman-teman untuk menyebarluaskan program pembangunan nasional dan juga kebijakan pemerintah. Misalnya di era COVID-19 kan, itu banyak praktisi komunikasi publik yang membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian kita masuk ke mimpi tentang Indonesia di masa depan. Ini boleh personal sih teman-teman. Misalnya dari permasalahan yang kita jabarkan, kita bisa menjelaskan mimpi kita untuk Indonesia. Pastikan mimpi itu adalah realistis dan bisa diwujudkan. Dan teman-teman bisa ambil bagian dalam mewujudkan mimpi tersebut. Misalnya kalau aku, tadi kan ilmu komunikasi sudah ya tentang urusan yang kompeten. Nah, kalau aku sebagai seorang penyandang disabilitas, aku berharap Indonesia itu bisa inklusif di masa depan, sehingga setiap orang itu mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Nah, apa yang sudah aku lakukan dengan aku hadir di sini, ini sudah membuktikan bahwa penyandang disabilitas itu bisa berdaya, punya kualitas dan kompetensi yang sama dengan teman-teman, punya hak dan kesempatan yang sama. Dan mungkin aku tidak berhenti untuk menyebarkan bahwa orang yang disabilitas itu juga bisa kok kayak kalian, bahkan lebih kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat nggak kalah penting adalah peran dan juga rencana pasca studi. Mirip sama yang di personal statement tadi, tapi mungkin teman-teman harus menentukan apa ya, mengaitkannya dengan masa lalu dan juga apa yang sedang dilakukan sekarang. Misal, setelah lulus studi saya ingin menjadi tidak akan berhenti untuk belajar dan berkontribusi. Nah, mungkin kalau yang kerja ya saya akan tetap menjadi PNS bla 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 bla. Tentunya dengan kapasitas yang meningkat. Kenapa kapasitas yang meningkat? Karena kita kan udah kuliah nih, pasti ilmunya udah banyak, prakteknya udah banyak. Jadi ada gunanya gitu loh, negara membayarin kita. Nah, di samping itu kalau aku sendiri kan pengen jadi dosen ilmu komunikasi. Kenapa? Supaya bisa mengabdi di Tridharma Perguruan Tinggi agar bisa mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Teman-teman boleh mengaitkannya dengan masa lalu ya, misalnya kenapa saya ingin jadi dosen yang kompeten, karena di masa lalu saya melihat apa, kemudian dan sekarang yang saya lakukan adalah saya menambah kompetensi supaya nanti saya bisa menyalurkannya kepada para mahasiswa saya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah gimana cara teman-teman mewujudkan mimpi itu untuk Indonesia. Nah, seperti yang aku ulangi ini yang ketiga kali, pastikan teman-teman tuh bisa bertanggung jawab dengan apa yang teman-teman tulis. Nah, mewujudkan mimpi itu kan bisa dikaitin sama masa lalu dan juga masa sekarang. Jadi, apa ya, yakinkan para pembaca ataupun pewawancara bahwa kita tuh benar-benar akan mengambil peran dalam mewujudkan mimpi ini. Gitu. Peran kecil nggak apa-apa, setidaknya berdampak. Misalnya, saya ingin menjadi dosen supaya bisa apa ya, supaya bisa mengabdi melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, apa ya? Gimana cara saya mewujudkannya itu adalah ya saya gimana saya mewujudkannya itu adalah ya saya menambah kompetensi diri. Kemudian di masa lalu saya pernah mengikuti pelatihan ini yang mungkin hasilnya bisa saya implementasikan untuk para mahasiswa saya. Terus sebagai disabilitas karena saya ingin Indonesia inklusif, maka saya tidak akan berhenti untuk mengedukasi dan menginspirasi masyarakat akan inklusivitas dan juga diversity yang ada di Indonesia, bahwa kita tuh bineka tunggal ika gitu. Oke, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh apa ya on cam ya Kak Desi ya di akhir sesi. Kemudian ini mungkin yang banyak ditanyain sama teman-teman, apa sih motif? Nah, kalau aku sendiri menurut aku adalah be contributive, not selfish. Jadi banyak yang bilang, saya ingin lanjut studi untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Itu nggak baik, itu terlalu personal. Jadi mungkin ya, kalau aku adalah ingin melanjutkan pengabdian di profesi yang sebelumnya. Kemudian aku ingin menjadi dosen yang berbasis kompetensi. Nah, berbasis kompetensi ini apa ya, dengan demikian bisa melahirkan generasi yang unggul dan kompeten. Nah, di samping itu dengan menjadi dosen kan juga mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, di samping itu karena aku merupakan seorang penari tradisional, aku berharap bisa melestarikan budaya Indonesia dan juga melestarikan ya budaya Indonesia. Dan yang terakhir adalah menginspirasi disabilitas lainnya untuk apa ya, memaksimalkan hak dan kesempatan yang ada gitu. Utamanya dengan beasiswa LPDP kan supaya mereka bisa lanjut studi, teman-teman.
Dan ini mungkin contoh konkret yang benar-benar aku lakukan ya. Jadi waktu seleksi wawancara aku bawa kayak apa sih, kayak album gitu ya. Ini loh Pak yang saya lakukan waktu S1 gitu. Kenapa aku pengen jadi dosen yang competency based? Karena waktu S1 aku rajin ikut berbagai kegiatan. Terus melestarikan budaya Indonesia, gimana caranya memperkenalkan budaya, mempromosikan Indonesia. Saya sering ikut kegiatan internasional. Di gambar bawah ini saya menerangkan tentang apa ya, budaya Surabaya kepada bule nih dari Cina sama Brazil. Kemudian upaya melestarikan budaya lainnya, ini adalah keempat apa ya, mahasiswa yang aku dandanin, aku pakein baju tradisionalnya. Jadi nggak sekedar ngomong aja sih teman-teman. Kemudian kenapa kompetensi, balik lagi apa ya, saya ingin mengajak mahasiswa itu untuk bisa multitasking, untuk bisa apa ya, punya time management yang baik. Caranya gimana? Caranya adalah ikut organisasi nih. Waktu S1 aku ikut 5 organisasi dan terbukti alhamdulillah aku bisa jadi lulusan terbaik gitu, teman. Banyak yang tanya nih, gimana sih Kak supaya bisa lolos LPDP? Terus Kak, TOEFL itu minimalnya berapa? Kak, berkas ini gimana? Kak, berkas itu apa? Kak, ini apa? Ini apa? Itu apa? Maaf ya teman-teman, itu adalah pertanyaan yang membuat para URD muak, teman-teman. Benar, kami itu muak dengan pertanyaan yang sebenarnya sudah ada di buklet. Jadi tips dari kami yang pertama dan utama adalah baca semua dari sumbernya. LPDP menyediakan buklet berpuluh-puluh lembar untuk teman-teman baca. Iqra, bukan cuma sekedar pajangan aja. Baca dengan teliti. Karena setiap apa yang ditanyain oleh teman-teman beberapa ya, itu semuanya ada di buklet. Kok aku nggak nemu ya Kak? Aku screenshot, ternyata ada. Oh ya maaf Kak, teliti. Gitu. Terus juga jangan mengandalkan kata orang lain. Ini udah 2021, terus teman-teman tanya ke URD yang udah lulus dari tahun 2010 gitu. Nggak ada, itu nggak relevan lagi. Sekarang 2021 tahapannya sudah berbeda, berkasnya sudah berbeda, masanya juga berbeda. Sekarang kita ada di COVID-19 ya, di masa pandemi. Itu udah berbeda teman-teman. Terus kalau misalnya, aduh aku nggak nemu nih jawabannya benar-benar mentok. LPDP opens every resources yang mereka punya. Ada nih di apa namanya, di websitenya LPDP bantuan untuk bertanya. Nih ketik pertanyaannya. Nah mungkin pertanyaan teman-teman sebenarnya udah ditanyain sama orang lain. Ataupun teman-teman kalau emang benar-benar nggak ada pertanyaannya, boleh ditanyain di tiket bantuan itu. Semuanya gampang teman-teman, asalkan teman-teman mau baca. Gitu. Oke, itu aja dari aku. Mungkin dilanjutin sama Kak Dian. Halo Kak Dian. Oke, terima kasih Mas Umar. Tuh, pagi-pagi dengerin Umar itu pasti langsung semangat sih, hawanya langsung pengen senyum-senyum sendiri. Dan kita matching hari ini, Umar. Nggak sengaja ya? Iya, nggak apa-apa. Means kita emang solid disatukan jadi satu speaker pada pagi hari ini. Nah, terima kasih banget Mas Umar, dan saya yakin teman-teman sudah melihat ya, itu sangat detail dan teknis. Terima kasih sudah banyak menjelaskan, dan itu semua juga pastinya bisa teman-teman selalu temukan di buklet, panduan, aturan, website, dan juga bisa ditanyakan langsung ke CRM atau Pusat Call Center LPDP, karena itulah yang lebih valid. Bisa kita bilang seperti itu. Jadi itu adalah step pertama yang teman-teman harus tuju, bahkan sebelum misalkan tanya ke orang. Jadi oke, mungkin langsung ke materi saya ya kali ini. Lanjutin share screen. Oke, sorry. Oke. Nah, udah kelihatan ya? Oke? Udah oke ya? Oke, saya mau menyapa lagi nih ke teman-teman. Silahkan nanti balasnya lewat kolom chat aja ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik, tetap semangat juga. Dan tadi kan kita sudah berdoa, semoga bermanfaat apa yang bisa kita share ini. Silahkan didengarkan pelan-pelan dulu dan coba direlasikan dengan apa yang teman-teman punya atau bingungkan dulu gitu. Oke, kenalan sedikit lagi, saya Dian Pertiwi. Tadi mungkin yang belum disebutkan itu, selain background saya, selain di akademik, saya juga aktif berkecimpung di NGO sebelum saya lanjut sekolah.
saya sebagai Environmental Engineer and Community Affairs di salah satu NGO lokal di Semarang, itu adalah bagian yang cukup besar dari diri saya, jadi cukup membentuk ya. Dan itu nanti juga relevan dengan alasan-alasan saya lanjut studi dengan LPDP dan lain sebagainya. Di situ saya pegang juga isu lingkungan karena background saya kan teknik lingkungan ya, tapi saya masuk melalui seni seperti itu. Jadi juga dengan citizen science, melibatkan masyarakat itu sendiri, karena masyarakat itu sebenarnya adalah yang paling tahu apa itu permasalahannya di daerah mereka, misalkan seperti itu ya. Oke. Kalau tadi Mas Umar sudah menjelaskan teknis, di sini saya mungkin menemani ya teman-teman jatuhnya, karena ini tidak boleh menjadi patokan mutlak teman-teman. Saya hanya berharap teman-teman bisa relate saja, tapi juga aktif untuk explore apa yang cocok dan tidak cocok untuk diri teman-teman sendiri gitu. Saya lanjutnya di Wageningen University, ambilnya Environmental Science, dan kenapa sih saya itu milih lanjut studinya di luar daripada di dalam negeri, kayak gitu ya. Jadi ada dua alasan sebenarnya, itu ada internal dan eksternal faktor. Yang pertama itu dari internal saya sendiri ya. Internal saya sendiri itu melihatnya adalah program studi yang relevan dengan kebutuhan saya, karena saya sebelumnya sudah bahkan sebenarnya nggak ini ya, sebelum bekerja pun teman-teman tuh masih bisa aktif sih, ketika S1 pun udah bisa aktif ikut organisasi masyarakat, ikut misalkan program-program di kampus yang berhubungan dengan masyarakat atau permasalahan-permasalahan, atau kayak Mas Umar tadi ya, untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya menjadi minat teman-teman, apa sih yang sebenarnya butuh untuk ditangani. Nah, itu menjadi personal reason saya untuk memilih, karena berhubungan dengan, oh saya jadi tahu nih, saya kepengen belajar ini lagi gitu ya. Jadi saya alasannya program studi yang menunjang itu ada di salah satu universitas, di banyak universitas di luar itu lebih cocok kepada saya. Terus ini ya, jadi makanya kesesuaian antara ilmu yang saya butuhkan dengan mata kuliah yang ditawarkan, dan itu tuh salah satu yang utamanya adalah updated science and research, karena di sini untuk bidang saya, untuk environmental science itu banyak sekali riset-riset terbaru yang dilakukan di saya kasih contoh konkretnya ya, kampus saya, nanti saya kasih contoh lihatnya. Tapi mungkin itu nanti bisa berbeda dengan misalkan kalau teman-teman mau belajar ilmu budaya dan lain sebagainya. Terus juga, nah ini alasan personal utama lainnya adalah mengambil ilmu langsung dari sumbernya. Jadi ada memang profesor yang saya targetkan, ibaratnya itu sebagai guru gitu, apa ya, role model gitu. Jadi ini bisa nih jadi salah satu patokan teman-teman untuk mencari tahu mau ke universitas mana, karena bingung ya kan, banyak sekali jurusan-jurusan yang menarik, itu sesuaikan dengan tadi kebutuhan di lapangan atau minat teman-teman, dan kalau bisa misalkan kalian nemuin muse, oh aku pengen jadi seperti dia, kayak misalkan Greta Thunberg or anything. Nah kayak gitu ya, jadi ada juga profesor yang saya target di kampus ini kebetulan. Kemudian kalau eksternal faktornya adalah karena dari background pekerjaan saya sebelumnya yang itu sangat-sangat diverse ya, lingkungannya saya berkecimpung dengan berhubungan dengan banyak komunitas, organisasi internasional, dan bekerja bersama, saya jadi melihat atau menganggap penting bahwa international collaboration itu sangat dibutuhkan sih, apalagi di dunia yang saat ini berkembang cepat dan kita memiliki permasalahan yang sama, khususnya untuk bidang lingkungan ya, karena ini kan bukan hanya regional sektor, tapi juga bahkan maksudnya satu dunia, dan kita emang harus kerjasama kayak gitu. Jadi untuk join forces-nya itu sangat dibutuhkan kolaborasi, makanya saya titik berat pengen mendalami di situ dulu untuk diaplikasikan. Next-nya ini kemudian on choosing university and major. Ini kalau misalkan teman-teman tuh kan kadang kan mungkin kita S1 kalau di Indonesia kita mungkin terbiasa dengan ranking universitas negeri atau PTN yang rankingnya sekian-sekian seperti itu ya.
bisa jadi, tetapi itu kalau bisa saya bilang sebenarnya bukan alasan mutlak atau bukan alasan utama ya. Yang lebih penting itu adalah kesesuaian dengan kebutuhan lagi ya, jadi garis bawah. Apakah ranking kampus itu penting? Iya, nantinya itu penting. Jadi 2 hal ya, cuman kalau dititik tekankan, kalau bisa yang pertama teman-teman cari tahu itu adalah apa yang akan teman-teman pelajari, gitu. Atau major apa yang teman-teman akan ambil, karena itu akan menurun lagi nanti ke detail mata kuliah apa yang tersedia, terus kelas-kelas apa untuk menunjang jurusan tersebut, itu sangat-sangat lengkap. Jadi boleh dikiblatkan dulu ke sana, sembari juga dikombinkan dengan ini kualitas kampusnya seperti apa. Dan di sini LPDP berperan sangat baik ya, karena LPDP itu sekarang kan udah sejak beberapa tahun lalu juga memberikan, list atau daftar universitas mana yang boleh di-apply dengan beasiswa LPDP gitu. Jadi ini cukup sangat membantu ya. Dan LPDP juga setiap tahunnya itu meningkatkan list-nya, jadi selalu update, kayak kata Mas Umar ya, selalu update dari sumbernya gitu. Next-nya, oke, ini yang saya bilang kenapa universitasnya penting, apa yang teman-teman cari tahu gitu kan. Nah, kalau di sini kan, memilih universitas ya. Nah, kalau yang tadi setelah teman-teman tuh tahu kebutuhan teman-teman tuh apa, misalkan kalau saya juga kepengen, cari bonding yang lebih kuat untuk mengaplikasikan ilmu tersebut nantinya, dengan public partnership, dengan governance dan lain sebagainya. Dan kampus saya itu saya menemukan, dia sangat-sangat ideal ya, bahkan di dalam kampusnya aja tuh ada kantor-kantor, perusahaan gitu, semacam Unilever dan lain sebagainya. Jadi itu saya menemukan kampus saya itu memiliki iklim yang sangat menunjang untuk kebutuhan saya itu, gitu. Jadi nanti silakan teman-teman eksplor untuk kampus jurusan, kampus-kampusnya, dan itu semua itu sangat detail ada di website-nya. Biasanya seperti itu dan hampir hampir ya 90% lah, terutama di kampus-kampus, Eropa dan Amerika mungkin. Next lagi, ini kalau untuk ini balik lagi ke jurusan ya. Jadi di jurusan saya itu, kalau tadi saya bilang, dua-duanya penting, jurusan dan ranking. Tidak selalu ranking universitas itu, koheren dengan jurusan. Contohnya seperti ini, untuk Wageningen University Research sendiri, dia ranking 5 itu untuk program studi environmental science-nya, dunia. Nah, tentunya itu mungkin berbeda lagi, mungkin misalkan ya, MIT itu nomor 1 di bidang apa, atau, Zurich itu kan juga dia, masuk 10 top top dunia ya kalau di LPDP ya. Tapi di sini ternyata kalau berdasarkan QS rank-nya, karena kan di sini ada performa dan lain sebagainya, untuk mata kuliah untuk jurusan environmental science itu, Wageningen masih lebih, di atas. Dan ini bersisian dengan Cambridge juga. Jadi itu lagi-lagi teman-teman untuk memilih jurusan tuh nanti memilih kampus, universitas kemana itu tailor made ya, harus sesuai dengan kebutuhan dilihat, kebutuhan buat, negara kita juga, kita bisa nambah kontribusi dari situnya kemana. Oke, terus ya gitulah ini isinya spesialisasi saya. Kalau spesialisasi saya kan environmental science ya, tapi itu di saya ini lebih mengerucut lagi, saya mengambil water system and global change gitu. Nah, jadi menarik sih nanti teman-teman itu kalau misalkan S2, bedanya kita sama S1 ya mungkin ya, kita bisa memiliki keleluasaan lebih untuk mendalami bidang yang benar-benar kita ingin. Karena kalau di S1 kan mungkin kita lebih general, nah di sini saatnya kita untuk lebih ngedalamin itu apa yang kita suka, interest kita di mana. Terus, masuk lagi ke poin selanjutnya, motivasi. Sebenarnya kalau misalkan, ditanya, motivasi untuk lanjut sekolahnya apa, Kak, gitu. Kak, saya mau lanjut S2 tapi saya nggak tahu motivasi saya apa. Ada sebenarnya yang bertanya seperti itu, tapi saya pikir itu, lucu sedikit ya. Mungkin karena belum tahu aja sih teman-teman, bahwa S2 itu tuh pilihan dan bukan keharusan, lagi dikembalikan ke kebutuhannya.
kalau teman-teman sendiri sudah mengetahui driversnya, alasan kenapa sih aku harus studi lanjut, maka nantinya proses pengisian aplikasi berkas dan lain-lain tentunya itu akan mengalir dengan sendirinya, walaupun tentunya ada kesesuaian teknis ya, teman-teman juga harus tetap berlatih. Tapi seenggaknya dengan driver itu tuh yang utama tuh teman-teman tuh jangan lihat keluar dulu, tapi lihat lagi ke dirinya itu tuh, aku tuh urgensi aku tuh apa, kayak gitu. Urgensi itu bisa teman-teman temukan dari keseharian teman-teman di kampus, aktivitas teman-teman di kampus, isu yang dekat dengan teman-teman, di lingkungan rumah teman-teman, di komunitas teman-teman, kayak gitu. Jadi itu lebih penting. Bukan kalian yang, ya kalau misalkan mau dirumuskan ya, silakanlah cari-cari masalah yang bisa, "Oh, gue rasa gue bisa contribute di sini," gitu. Jadi bukan bukan ngeplot bahwa ini tuh jadi masalah gitu, enggak. Tapi kalian lihat masalah dan kalian lihat, di mana kalau mencari motivasi atau kalau teman-teman sekarang belum tahu, "Iya Kak, aku belum tahu nih, ngapain ya aku ya di S1 ya," kayak gitu ya. Itu adalah ya cari aja, cari explore, ikut gabung banyak komunitas dan lain-lain, maka kalau rumusan, sederhananya seperti ini, maka teman-teman akan melihat persoalan, what the world need, persoalan di lingkungan sekitar. Terus teman-teman jadi ada ngerasa aku ingin membantu masalah ini nih. Nah itu yang menjadi kebutuhan pribadi teman-teman untuk menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu. Dan itu nanti turun nih, ternyata untuk ngatasin masalah ini tuh aku ngerasa kompetensi aku tuh masih kurang, belum cukup, aku butuh belajar ini lagi nih ternyata. Jadi itu dengan sendirinya teman-teman bisa masuk ke detail. Nah setelah itu, kan kemudian lanjut, oke aku harus ingin sekolah lagi, aku ingin mengaplikasikan aku ingin cari tahu untuk ilmu ini tuh bagaimana, seperti itu. Nah nanti itu akan mengarah ke kontribusi atau hasil. Nah, ini contoh, agak kurang baik ya sebenarnya saya nggak pakai APD, saya nggak pakai sarung tangan dan lain-lain sebagainya. Tapi intinya permasalahan itu bisa teman-teman temukan di manapun. Ini ya, embrace curiosity-nya, jangan ragu atau kalau kata Umar tadi kan Mas Umar juga bilang ya, hal kecil tuh nggak apa-apa. Mulai dari hal kecil teman-teman, juga bisa ngasih impact, memikirkan solusi yang besar memikirkan solusi dan memberikan impact yang ternyata juga sangat besar, seperti itu. Ya, karena harus cepat-cepat juga ya. Nah, di sini terus masuk ke letter of acceptance, karena kalau di universitas luar itu prosesnya kan beda sama di universitas di dalam ya, kurang lebih ya, macem-macem. Kalau di dalam kan kita kurang lebih biasanya ada ujian ya seperti SIMAK UI kayak gitu. Nah, misalkan SNMPTN itu kalau tahun saya dulu SNMPTN itu yang biasa ya, bukan yang undangan. Prosesnya itu sesederhana mengirimkan aplikasi, ada yang pakai diuji juga, ada yang lebih strong untuk refer to personal statement teman-teman atau background teman-teman sebelumnya. Nah, tapi itu tidak saklek ya. Nah, ini tuh biasanya juga ada sering nanya LOE dulu atau LPDP dulu gitu. Nah, ini Mas Umar tadi udah jelasin juga alur pendaftaran dipahamin ya. Daftar LPDP bukan berarti daftar universitas, karena kalau LPDP itu dia tipenya itu alur pendaftarannya terpisah. Jadi kamu harus apply univnya sendiri dan apply beasiswanya sendiri gitu. LPDP kecuali seperti misalkan contohnya Chevening ya. Chevening itu teman-teman kurang lebih apply-nya bareng gitu. Jadi pengumumannya nanti juga dekat. Nah, kalau LPDP teman-teman harus bisa bertanggung jawab untuk provide LOE-nya. Nah, LPDP pun memberikan keleluasaan kita bisa ikut tahap 1 kalau kita udah punya LOE, atau kita bisa ke tahap 2 ketika kita belum punya LOE. Dan LOE itu
LPDP ngasih waktu, saya lupa, sekitar 1 tahun dari diterimanya teman-teman. Semisalkan teman-teman bisa kok diterima LPDP sebelum memiliki LOE, dan LPDP memberikan kisaran waktu 1 tahun kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, dan teman-teman butuh lihat ya nanti di 1,5 tahun, website Kak. atau di mana-mana supaya updated. Jadi dalam waktu 1 tahun teman-teman harus bisa menunjukkan saya diterima di universitas. Nah, LPDP, tapi hati-hati juga ya, LPDP itu ngasih list itu 3 untuk teman-teman pilih, 3 universitas. Dan ini saya bisa bilang di sini itu adalah tidak bisa diubah lagi. Jadi pastikan 3 ini teman-teman seleksi dengan baik, dan teman-teman bisa perhitungkan dengan baik bahwa salah satu dari 3 ini setidaknya bisa saya dapatkan dan serahkan ke LPDP. Karena akan cenderung ini ya, LPDP sangat memegang teguh gitu loh. Ini kamu sudah ibaratnya punya komitmen seperti ini, 3 universitas ini nih, kamu harusnya berusaha untuk dapetin 3 ini, di antara 3 ini sebagai bukti keseriusan, kayak gitu. Jadi ini tolong diperhatikan. Urutannya nggak masalah, tapi tetap 3. Oke, next. Oke, getting an LOA in general. Nah, ini gimana sih Kak caranya dapat LOE gitu? Ya daftar gitu. Jadi untuk hal-hal mungkin bisa diupayakan ya, untuk hal-hal sederhana atau yang fundamental, teman-teman itu cek langsung, coba dulu ke website-nya masing-masing karena sungguh segala informasi itu tersedia. Dan yang teman-teman tanyakan itu adalah hal teknis yang teman-teman sudah coba ulik, coba cari tahu, tapi belum juga ketemu jawabannya. Nah, secara general untuk LOE nih ya, tadi sudah saya sebutkan memilih berdasarkan ranking university atau program studinya. Nah, itu jawabannya apa? Kebutuhan dan kesesuaian. Terus kedua, yang pasti ialah cek persyaratannya kan, pengalaman kerja minimum, bisa jadi IPK yang dulu-dulu udah berapa, kadang ada tentunya mereka punya standar ya, kan mereka minta, misalkan kayak UK itu ada Imperial itu minta 2,1, terus nanti ada kasus nanti saya ceritakan kasus di mana IPK saya itu masuknya kategori 2.2, yang mana itu kurang cukup untuk Imperial, tapi nanti ada tipsnya. Terus yang ketiga tentunya adalah proses pendaftaran ya, itu berisikan berkas-berkas atau dokumen pendukung, yang utama tentunya adalah ISAI, karena di sini tuh mayoritas tuh universitas tuh nggak dites, jadi untuk S2 ya, untuk master tuh nggak dites, jadi kita lebih dilihat berdasarkan esai kita, makanya ini sangat penting ketika core value-nya atau prinsip dasarnya teman-teman udah sangat mengetahui diri teman-teman, dan permasalahan yang mau teman-teman, prinsip-prinsip atau nilai yang teman-teman bawa nih, value-nya nih, ini akan sangat tercermin di esai, makanya lihat ke dalam diri itu penting. Kemudian untuk CV ya contohnya ya, CV yang lebih kuat misalkan teman-teman ikut banyak organisasi ketika S1, banyak melakukan kontribusi-kontribusi seperti yang Umar contohkan tadi, atau hal-hal lain yang, karena saya sendiri juga anaknya tidak akademis banget selama studi S1, saya lebih ke art, komunitas dan lain sebagainya, itu juga. Jadi gini, untuk CV itu sebenarnya teman-teman itu membangun diri gitu. Jadi percayakan juga pada prosesnya, dan proses setiap orang itu berbeda. Yang saya pelajari adalah bisa teman-teman aplikasikan bahwa proses teman-teman itu akan tidak sama, dan itu valid dan itu juga berharga gitu. Jadi jangan underestimate pengalaman teman-teman sendiri, sekecil apapun itu ya. Maksudnya bukan berarti misalkan prestasi saat TK dimasukkan gitu, itu juga tidak relevan sih. Nah, tapi misalkan hanya sesederhana, misalkan karena LPDP itu sangat juga mengapresiasi misalkan teman-teman ikut kegiatan di Karang Taruna, saya ditanyain kok kayak saya aktif ini itu, tapi saya ditanyain, Mbak aktif di RT RW enggak? Untungnya saya iya gitu. Jadi itu bisa sangat menjawab. Wah, itu kan seolah hal yang sederhana ya. Tapi gini, pada dasarnya ketika kita mengaplikasikan sesuatu dengan kontribusi yang tulus, maksudnya untuk lingkungan terdekat kita dulu lah, itu pun juga adalah hal yang sangat besar. Jadi jangan didiskon ya teman-teman, upaya teman-teman itu. And then language
and other certificates. Nah, ini tips saya sih buat 3 tahapan ini ya. Contoh di kan ada pasti persyaratan yang minta pengalaman kerja. Kalau yang saklek minta contohnya kayak Swedish Institute itu minta pengalaman kerja 2 tahun. Ya teman-teman harus kerja 2 tahun dulu sebelum bisa apply Swedish Institute Scholarship, misalkan seperti itu. Tapi kan LPDP enggak ya. Nah, terus untuk universitasnya persyaratannya kan beda lagi nih. Bisa jadi ada suatu yang kayak halangan gitu, teman-teman, waduh ya IPK gue nggak cukup nih gitu kan, jangan mundur dulu gitu. Karena nih prinsip saya adalah kita itu untuk mimpi itu terjang aja. Kalau kata adik saya itu pakai jalur bis Jawa Timur gitu kan. Tahu kan bis Jawa Timur tuh kayak gimana? Bis Jawa Timur itu kan nggak ada jalan pun dia bikin jalan gitu loh, tapi jangan makan jalan orang ya. Nah, itu tuh caranya gimana? Berani untuk terjang. Jadi beranikan diri juga untuk teman-teman tuh email ke universitas tersebut yang misalkan untuk lobbying dalam artian gini, halo, misalkan IPK saya nggak cukup nih, tapi saya lihat di persyaratan bahwa pengalaman kerjanya itu dihitung gitu loh. Terus kamu jabarin aja, saya udah punya pengalaman kerja seperti ini. Apakah ibaratnya boleh juga nggak aku ini ya di-consider untuk menutupi kekurangan IPK aku? Karena walaupun aku di akademis secara tertulis kurang, tapi pengalamanku pun sebenarnya memenuhi loh, kerja-kerja apa sih yang udah aku lakukan, kayak gitu. Itu disodorin aja, kayak gitu. Dan bisa jadi luck teman-teman ada di situ, pokoknya seize every opportunity, bahkan ketika nggak ada opportunity, teman-teman bikin sendiri. Oke, next. Masuk ke language ya, bahasa. Jadi ini ya, berani untuk bertanya tuh email aja gitu. Karena di sini tuh saya suka banget sih kayak kampus-kampus itu responnya sangat responsif. Kalau dulu kan ada sebelum masih offline ya, bisa datang ke booth-booth itu teman-teman bisa langsung nanya-nanya banyak hal. Mereka akan sangat direktif. Kemudian masuk ke bahasa ya, strategi untuk IELTS. Nah, mungkin gini. IELTS itu banyak yang anggap, aduh susah, lebih susah dari TOEFL kayak gitu misalkan ya. Bisa saya tenangin teman-teman dulu ya, bahwa semuanya insya Allah bisa ditanganin sih. Jadi strategi untuk IELTS, ini akan berbeda setiap kondisi ya untuk orang-orang. Kak, aku sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, Kak, aku bisa bahasa Inggris sedikit sih, tapi aku juga tetap nggak ngerti IELTS kayak gitu. Oh iya, as a side note, aku ngambilnya IELTS ya, bukan TOEFL, jadi aku tidak akan banyak bicara tentang TOEFL untuk kali ini. Nah, ini untuk start-nya teman-teman. Teman-teman tuh harus tahu lagi ya, paham diri ya, posisinya tuh ada di mana. Apakah gue IELTS-nya apa bahasa Inggrisnya benar-benar zero, atau udah ada sedikit basic English, tapi kayak, aduh IELTS kayaknya sulit deh. Yang pertama harus dihilangin mindset bahwa IELTS sulit. Insya Allah mudah, teman-teman hanya butuh konsistensi. Bukan hanya ya, karena konsistensi itu juga perlu diperjuangkan. Where to start ya. Kalau misalkan dua-duanya super beginner atau punya basic sedikit, kalau saya sarankan bisa teman-teman itu langsung menuju ke pakai misalkan Barron's atau inilah, teman-teman mengacu aja ke tesnya gitu. Karena kan sulit nanti atau tercerai berai kalau teman-teman harus belajar grammar terpisah, belajar tenses terpisah. Sekalian aja digabungin karena kan teman-teman punya target untuk IELTS ya. Jadi buat benchmarknya sekaligus aja pakai tes IELTS. Nah, kalau misalkan untuk yang super beginner gimana Kak gitu? Ya, teman-teman tetap bisa kok pakai benchmark tes ini untuk paham strukturnya IELTS tuh kayak gimana sih, struktur ujiannya tuh kayak gimana. Jadi sembari teman-teman juga tentunya berarti PR kan harus nambah di grammar, juga harus misalkan nambah di kosakata kayak gitu. Tetapi seenggaknya teman-teman tuh punya panduan, punya acuan. Jadi saran saya adalah berpaku pada formatnya si IELTS. Nah, kemudian investment in time. Karena IELTS itu nggak murah, karena jujur saja saya itu ambil 3 kali hanya untuk ngebenerin bagian writing. Nanti saya cerita sedikit lebih banyak. Jadi gini,
start early as soon as possible dan sekonsisten mungkin. Karena konsistensi itu bisa mengalahkan latihan super dalam waktu singkat. Karena itu lagi-lagi ya, better kalian investasi di waktu daripada kalian punya duit banyak untuk ngambil IELTS karena kalian butuh dalam waktu singkat tapi nggak memenuhi, jadi kalian harus ambil lagi. Tapi ketika kalian persiapkan dengan mantap, udah dari lama gitu ya, ketika kalian akhirnya ambil, kalian udah mantap dan mungkin bisa sekali atau 2 kali aja. Sayangkan 10 juta buat IELTS 3 kali. Oke, and next the characters. Jadi IELTS itu punya karakter sebenarnya, makanya ya kan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kalian takut gitu loh. IELTS itu nggak usah ditakutin sebenarnya, karena dia tuh punya karakter. IELTS itu sesimpel dia itu implementasi dari penggunaan bahasa Inggris sehari-hari gitu. Jadi nanti saya jelaskan IELTS itu punya berapa struktur. Contohnya di listening, semuanya ya, semua section dari IELTS, listening, reading, writing, dan speaking, lanjut ya. Pokoknya intinya jangan takut dulu. Terus, nah ini perbandingan singkat ya. Minimum requirements itu rata-ratanya adalah 6,5. Tapi ya kalau bisa lah 7-in lah ya. Dan itu angka yang mudah kok, insya Allah. Nah, ini always sit and relax berpasrah ya. Nah, ini contohnya seperti apa sih sit back and relax gitu. Jadi saya itu punya sedikit kesulitan di writing karena saya satu takut. Saya menganggap writing itu sulit, maka saya takut gitu. Padahal saya sih belum duduk dan mengenal dia gitu. Sampai masih kesempatan kedua itu kok saya writing-nya masih segitu terus. Jadi ini ada tips dari dosen saya ya, Mbak Dian, coba deh, nggak usah aneh-aneh gitu. Udah duduk aja, tulis ulang gitu. Metode macam apa ini gitu kan. Dosen saya hanya meminta saya untuk menulis ulang contoh-contoh writing dengan band score 9. Apa yang saya temukan adalah ketika saya akhirnya duduk dan tidak sibuk dengan pikiran-pikiran saya, aduh sulit, aduh nggak bisa, ketika kayak duduk tenang dan memperhatikan, oh ternyata tuh IELTS itu punya sebenarnya untuk mengilustrasikan grafik ini, oh ini tuh mudah gitu dan pokoknya intinya teman-teman nanti bisa dicoba ya, karena waktu saya habis, bisa dicoba untuk duduk dengan tenang dan mencoba memperhatikan tipe orang tuh jawabnya tuh gimana gitu loh. Betul ya. Orang tuh jawabnya itu gimana. Dan IELTS itu punya structure, itu bisa dicari ya di YouTube juga. Jadi pada intinya teman-teman adalah luangkan waktu untuk duduk dan mendengarkan. Kalau di sini adalah memperhatikan, mencari detail. Itu insya Allah lebih tenang untuk tahu permasalahan IELTS teman-teman itu di mana dan gimana cara ngatasinnya. Oke, selesai. Ya. Jadi kurang lebih itu sih teman-teman. Allow yourself to be confused, but don't let yourself be overwhelmed. Karena sometimes what you need is just to sit and rewrite. Oke, sekian. Dan terima kasih semua ya sudah percaya sama mimpi-mimpinya. Insya Allah dengan usaha dan perseverance, ya jangan ini quotes favorit aku. Never downgrade your dreams to match your reality, tapi upgrade your conviction and effort to match your destiny. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman balik lagi ke aku, ini gantian ceritanya. Tadi aku lupa jelasin kenapa milih perguruan tinggi dalam negeri. Kalau tadi kan udah perspektif luar negeri ya, nanti juga ada perspektif lainnya. Nah, karena menurut aku gini, kualitas pengajar dan juga fasilitas yang ada di perguruan tinggi Indonesia itu bagus, berkualitas, dan juga beberapa sudah masuk ke world class university ya. Dan juga banyak sebenarnya tokoh nasional yang lahir dari perguruan tinggi dalam negeri. Kemudian untuk international exposure juga perguruan tinggi dalam negeri kita itu nggak kalah sih sebenarnya. Kayak misalnya di prodi aku sendiri, bisa teman-teman lihat ada posternya, itu ngadain beberapa webinar yang pembicaranya itu dari Australia, dari US, dan lain-lain. Dan misalnya di sebelah kiri itu aku berkesempatan jadi moderator buat pembicara dari Amerika ya gitu. Dan kemudian seperti aku bilang tadi, beberapa kan sudah masuk di world class university. Nah dengan kita berkuliah di dalam negeri,
itu artinya kita juga bisa ambil bagian dalam mewujudkan world class university, misalnya salah satunya dengan menulis jurnal internasional. Nah, dan jangan dikira ya kuliah dalam negeri itu bukunya bahasa Indonesia, nggak ada ya, bahasa Inggris semua, nulisnya juga jurnal internasional teman-teman. Dan kemudian masa kuliahnya mungkin lebih lama ya, relatif lama. Kalau di luar negeri kan rata-rata 1 tahun ya, ada juga sih yang 2 tahun, cuma di Indonesia tuh minimal biasanya 1,5 sampai 2 tahun. Jadi kita bisa lebih banyak belajar dan explore banyak hal. Kemudian ini common questions yang banyak ditanyain sama teman-teman, Kak, apa sih tips dan strateginya buat lolos beasiswa LPDP baik dalam maupun luar negeri? Ya maaf, aku lupa ganti. Sebelum itu aku mau jawab pertanyaan yang tentang seleksi berkas. Kak, kalau ada berkasku yang nyusul bisa nggak? Hey, ini apa ya, bisa dibilang nggak ada ya. Yang namanya seleksi berkas ya harus tepat waktu teman-teman. Ada satu berkas yang nggak ada, maka teman-teman tidak akan lolos seperti itu. Yang berkasnya benar-benar aja belum tentu lolos, apalagi yang berkasnya kurang ya teman-teman. Kemudian, apalagi ya, kalau misalnya kampusnya nggak ada di buklet gimana, yang nggak bisa dipilih gitu ya Bambang, maaf. Jadi nggak bisa dipilih ya teman-teman, harus milih sesuai yang ada di buklet. Apalagi kalau misalnya di kampusnya itu cuma ada beberapa jurusan tertentu, jadi harus saklek jurusan itu yang dipilih gitu. Aduh gimana Kak, aku maunya kampus itu ya, kalau nggak bisa gimana, jangan maksa, ini kan kita cari beasiswa yang mau dibayarin negara, jadi mohon maaf harus tahu diri sedikit, jadi cari pilihan yang ada. LPDP menyediakan ratusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, jadi pilihlah yang ada seperti itu. LOE atau LPDP dulu, tadi udah dijelasin sih sama aku dan Mbak Dian juga gitu ya. Jumlah UR di perangkatan berapa? Nggak ada ketentuan sih teman-teman. Ke UK berapa, ke OSI berapa, nggak ada ketentuan. Jadi semua itu pure dari usaha dan juga kualitas teman-teman. Nah, kemudian ini adalah beberapa tips dan juga strategi dari aku, bahwa yang pertama adalah kita harus punya tekad yang kuat untuk melanjutkan studi. Jadi kita mau lanjut studi bukan cuma sekedar, aduh aku kan pengen nambahin gelar di belakang nama aku, aduh aku pengen gajiku naik, aduh aku pengen naikin taraf hidup keluarga, atau bahkan teman-teman bilang, saya cuma pengen challenge diri saya, Pak, saya pengen lihat seberapa jauh sih kualitas saya. No way, itu bukan jawaban yang baik. Oke? Kemudian karena kita punya tekad yang kuat, pastikan kita juga punya tujuan yang jelas, terarah, dan spesifik. Maksudnya gimana? Misal, saya ingin menjadi seorang dosen. Dosen apa? Dosen prodi ilmu komunikasi. Mata kuliah apa? Mata kuliah public speaking, mata kuliah audit komunikasi dan CSR, mata kuliah public relations practice, marketing public relations, dan lain-lain. Dan kemudian mau di kampus mana? Saya akan mencoba di kampus asal saya, Untak Surabaya. Kemudian setelah menjadi dosen, kamu mau ngapain aja? Saya akan mengamalkan tridharma perguruan tinggi. Dan setelah menjadi dosen, Anda mau ngapain? Saya mau studi S3, entah di dalam maupun luar negeri. Setelah itu mau ngapain? Pasti akan banyak pertanyaan di belakang, teman-teman. Jadi pastikan spesifik, terarah, dan juga terukur. Dan yang ketiga, pastinya tidak ada hal yang mudah dicapai tanpa persiapan yang baik. Utamanya seleksi berkas ya. Kalau di seleksi berkas aja kita nggak baik, maka ke belakang juga nggak akan baik. Dan sekedar informasi, aku pernah gagal di seleksi berkas karena kalau ini murni ya, karena ketidaktahuan aku, karena bisa dibilang penyandang disabilitas itu kan sedikit yang daftar LPDP. Jadi aku nggak tahu berkas penyandang disabilitas itu kayak apa, karena aku tuh kan bukan yang kayak disabilitas mental, disabilitas yang parah ya. Jadi dokternya juga bingung mau nulisnya apa gitu. Terus ternyata di pengumuman LPDP itu dibilang di surat keterangan disabilitas harus dinyatakan bahwa Anda memang disabilitas. Nah, sedangkan di dokternya itu kan ada checklist itu. Nah, aku tidak masuk dalam beberapa kategori disabilitas yang sesuai standar dokter. Ternyata beda lagi. Kalau disabilitas fisik itu aku namanya Amelia ya kalau nggak salah. Jadi pastikan persiapannya baik dan matang. Dan yang keempat, teman-teman, kita berkuliah dengan biaya dari negara, dibayar oleh negara. Kita akan mendapatkan living allowance, settlement allowance, mendapatkan dana penelitian, mendapatkan tunjangan buku, mendapatkan tunjangan keluarga yang udah nikah. Nah, jadi kita harus tahu diri. Mari berkontribusi untuk Indonesia dengan bidang yang kita tekuni, dengan segala kompetensi yang kita miliki. Apalagi yang di luar negeri ya. Harus mau kembali ke Indonesia. Yang di dalam negeri mau kembali ke daerah, khususnya dari afirmasi 3T, seperti itu. Dan yang terakhir, closing statement itu adalah bisa dibilang gong dari segala perjuangan kita. Contohnya gimana, Kak?
Contohnya, sebagai penyandang disabilitas, ini personal ya. Sebagai seorang penyandang disabilitas, saya banyak diremehkan, dicaci, dan dihina, dan dianggap tidak bisa apa-apa. Hal tersebut menjadi pecut motivasi bagi saya untuk terus berkontribusi dan juga berprestasi. Melanjutkan studi Magister Media dan Komunikasi di Universitas Airlangga merupakan salah satu upaya saya untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga melahirkan generasi yang kompeten demi Indonesia Emas pada 2045. Melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP, saya harap bisa menjadi jembatan bagi saya untuk mewujudkan mimpi tersebut. Apalagi sebagai disabilitas, saya berharap Indonesia bisa menjadi negara yang inklusif. Terima kasih. Jadi, setiap mimpi teman-teman, setiap rencana teman-teman ke depan itu dirangkum di akhir, kemudian jelaskan bahwa LPDP akan menjadi jembatan atau akan menjadi akan membantu teman-teman untuk mewujudkan hal tersebut. Seperti itu, teman-teman. Dan untuk tips lebih lengkapnya mungkin bisa cek di Instagram aku atau Umar Syaroni, ada di tips LPDP. Kayak gitu. Dan ini ada beberapa pertanyaan tentang wawancara ya. Untuk pertanyaan wawancara itu sebenarnya nggak jauh dari seleksi berkas kita, dari personal statement dan juga komitmen essay ya. Nah, kalau ini adalah beberapa pertanyaan. Ada yang nanya nih, Kak, pertanyaannya personal nggak sih? Tergantung. Anda jawabnya personal atau enggak? Aduh, saya tuh kasihan orang tua saya nggak punya uang buat biayain saya kuliah. Ya ditanyain lah tentang personal sama pewawancaranya. Jadi setiap pertanyaan yang muncul dari pewawancara itu adalah pertanyaan yang muncul dari jawaban teman-teman. Gitu ya. Kenapa? Karena pewawancara dari LPDP adalah orang-orang yang qualified. Mereka nggak asal nanya ya teman-teman. Jadi mereka bertanya berdasarkan apa yang teman-teman berikan, data yang teman-teman berikan. Jadi mereka tuh utamanya yang psikolog ya, mereka sudah punya standar penilaian tersendiri kayak gitu. Mungkin kalau aku bisa bilang ini adalah 3 pertanyaan yang bikin aku lolos ya. Teman-teman yang di dalam negeri itu nggak melulu pertanyaannya dalam bahasa Indonesia, yang di luar negeri nggak melulu pertanyaannya bahasa Inggris. Jadi bisa campur. Contohnya aku dapat 4 pertanyaan dalam bahasa Inggris karena menurut wawancaranya TOEFL aku lumayan tinggi untuk ukuran dalam negeri. Waktu itu afirmasi 450, aku 500 sekian, lumayan lah gitu ya. Ditanya, what is your biggest motivation? Aku jawab nih tentang isu disabilitas dan pengalamanku sebagai seorang penyandang disabilitas gitu kan. Bahwa saya berharap ketika saya bisa melanjutkan studi ini akan menjadi inspirasi bagi teman-teman disabilitas lainnya dan juga bisa membuka mata masyarakat bahwa Indonesia inklusif itu ada di sekitar kita, bahwa penyandang disabilitas itu punya hak dan kesempatan yang sama. We have the same rights and opportunities kayak gitu. Terus yang kedua tentang yang jadi dosen tadi, kenapa mau jadi dosen kayak gitu. Terus mau jadi dosen apa, mata kuliah apa, di mana, apa yang akan dilakukan setelah jadi dosen, targetnya apa, segala macam. Itu semua ditanyain. Dan alhamdulillah aku bisa jawab karena itu adalah cita-cita aku dari dulu, menjadi seorang pengajar ya, pendidik bagi generasi muda gitu. Dan karena ada juga psikolog di situ, maka akan ada pertanyaan tentang personal. Personal ini adalah untuk mengukur mungkin sustainability kita, kemudian mengukur endurance kita, mengukur leadership kita kayak gitu. Jadi waktu kuliah kamu ngapain, organisasi atau enggak, apa bla bla bla, itu masuk dalam psikolog. Apa sih titik terendah dalam hidup Mas Umar? Nah, jawabanku adalah sejak kecil saya sering dibully ya karena fisik saya, dan kemudian salah satunya saya pernah berjalan bersama ibu saya dan ada orang yang mengatakan, iya ada anak setan, kabur kayak gitu, dan itu membuat mama saya menangis. Akan tetapi hal tersebut adalah hal yang biasa bagi diri saya karena seiring perjalanan waktu mental saya semakin terbentuk, dan disinilah saya berdiri ada di hadapan Bapak Ibu menjadi seorang pribadi yang resilient dan siap untuk berkontribusi bagi Indonesia kayak gitu. Jadi menurut aku ya, GR-nya aku itu adalah 3 pertanyaan yang bikin aku lolos. Oke, dan untuk mengakhiri
sharing kali ini, mungkin aku mau bilang teman-teman bahwa dream has no boundaries. The more you can dream, the more you can do. Mimpi itu nggak ada batasan, teman-teman. Semakin teman-teman banyak bermimpi, maka akan semakin banyak hal yang teman-teman lakukan dan akan semakin banyak hal yang dicapai. Dan berkaitan dengan LPDP, do not predict the future. Jangan memprediksi masa depan. Yang bisa teman-teman lakukan adalah mempersiapkan masa depan itu dengan baik. Salah satunya adalah seleksi berkas, persiapkan dengan baik. Dan kemudian biarkan setiap proses teman-teman itu jadi rahasia teman-teman ya. Dan dengan semangat Indonesia inklusif, disinilah aku ada bersama teman-teman. Aku menjawab janji aku pada wawancara bahwa aku tidak akan berhenti untuk melatih tari tradisional, dan itu ditampilkan saat persiapan keberangkatan LPDP. Dan jangan lupa ada 5 nilai dari LPDP, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan juga kesempurnaan. Dan jangan lupa untuk mengabdikan diri kita untuk negeri. Dan teman-teman harus selalu meneriakan, aku pasti mengabdi. Seperti yang sudah aku lakukan di bidang inklusivitas, di bidang penyandang disabilitas. Dan semoga kehadiran Umar di sini bisa membuka mata teman-teman bahwa Indonesia itu inklusif. Indonesia itu berbeda, perbedaan itu menjadikan kita kaya, bukan menjadikan hal yang menjadikan kita pecah. Itu. Terima kasih, aku kembalikan ke Kak Dian. Silakan Kak Dian. Masih niat. Thank you Kak Umar. Nah, ini jadi sesi ini adalah sesi tandem aku ya sama Kak Umar ya. Jadi aku akan saling melengkapi. Setuju sekali bahwa semuanya itu terkoneksi. Jadi teman-teman itu sebenarnya ya kalau mau menjadi mendaftar dan itu tuh sebenarnya tuh daftar beasiswa itu bagian dari proses pencarian jati diri juga gitu. Jadi teman-teman kan harus benar-benar mengenal kekurangan, dan bukan hanya sepermukaan kekurangan dan kelebihan aku apa ya, tapi kayak betul-betul dari lini mana sih aku bisa berkontribusi, dari seberapa besar sih niat aku, basis niat aku tuh apa sih, mau aku kembalikan kemana, mau aku berikan kepada siapa sih hasil akhir apa, karena S2-nya itu atau S3-nya lanjut sekolahnya itu bukan hasil akhir teman-teman, itu tuh sangatlah adalah proses dan juga bagian dari perjuangan sebenarnya. Karena langkah teman-teman tuh bukan hanya berhenti ketika teman-teman akhirnya dapat beasiswa, tapi ketika dapat beasiswa itu tuh adalah proses yang harus teman-teman pertanggungjawabkan. Karena itu adalah amanah. Pernah kepikiran nggak bahwa S2-nya itu tuh bukan hadiah, itu malah amanah dari apa yang nantinya teman-teman harus kembalikan, sumbangsihkan gitu ke negara. Nah, jadi untuk aku ya adalah ini serinya adalah sikap kita itu harusnya gimana sama niat, dan semoga juga ini membantu ya, memudahkan teman-teman nanti menulis berkas, melengkapi persyaratannya dan lain sebagainya. Contohnya CV, teman-teman bisa membangun diri di situ, dan itu juga harus berkorelasi sama niatnya juga. Dan sikapnya gimana. This is home. Oke. Sorry. Oh, kok nggak bisa? Mas Umar tolong digerakkan slide saya. Back. Oke. A little timeline. Jadi gimana sih kenapa ini proses bagaimana niat saya terbentuk. Jadi niat itu may change over time, tapi teman-teman harus basiskan lagi ya. Nggak apa-apa misalkan untuk awal-awal, awalnya gue memang mau memperbaiki taraf kehidupan keluarga. Nah, itu tapi boleh seperti itu, tapi jangan stuck di situ terus dong gitu. Masa iya kita ini hidup untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, kan tidak gitu. Kita ini kan negara apa ya, beasiswa LPDP ini kan menggunakan dana negara, uang pajak gitu. Jadi kayak saya tuh suka kepengen nangis gitu kan. Ada tanggung jawab kita di situ. Itu bukan uang negara, kelebihan uang dan foya-foya, enggak. Itu adalah dana investasi pendidikan. Dan investasi kemana itu? Investasi ke kita. Makanya itulah kita harus kembalikan. Dan tentang niat ya teman-teman, ke saya tuh niatnya juga gradually ya, bertambah, bertumbuh, berproses. Itu bermula dari saya itu lulus itu tahun 2017. Saya
niat awal untuk S2 itu datang belum. Saya pertama kali kenal dengan studying abroad atau studi lanjut itu karena tahun 2013 saya punya seorang sahabat dan dia itu bye-bye gitu kan. Teman saya studi lanjut saat itu. Bukan studi lanjut, beliau juga studi S1. Kita sama-sama S1 tapi beliau di luar dan itu membuka mata saya sih. Kita saling berproses dan saya tuh ngelihat gimana dedikasi dia, perjuangan dia gitu loh untuk menyelesaikan mata kuliahnya gitu. Contohnya adalah kita kan sering cerita ya. Untuk misalkan ujian atau kuis aja tuh dia belajarnya 3 minggu sebelumnya gitu. Wah, serius sekali ya. Jadi kayak saya tuh cukup amazed dan kagum pada sistem pendidikannya juga. Serius sekali ya seperti ini ya. Dan saya melihat bahwa teman saya ini pasti proses yang dia alamin itu sangat luar biasa untuk membentuk dirinya dia gitu. Dan saya mulai tertarik itu di situ, pengembangan dirinya gitu. Itu yang saya kagumi ya. Dan kemudian fast forward itu saya baru kemudian serius untuk kepikiran untuk studi lanjut ketika saya di 2015 itu hadir di salah satu iseng sih ke event kampus. Waktu itu di Undip itu ada information center gitu untuk international study atau apa ya. Jadi teman-teman ya, kan sekarang juga mungkin kampus ditutup ya, tapi tetap aja udah gaspol aja main-main ke kampus gitu loh. Kayak beneran dicari gitu. Nah, di event ini tahun 2015 itu pertama kali saya hatinya tuh bertaut sama suatu sistem pendidikan suatu negara gitu. Jadi saya ngelihat, oh sistem pendidikan yang seperti ini, pembentukan karakter yang seperti ini nih yang aku pengen juga gitu loh untuk membentuk karakter aku misalkan seperti itu ya. Karena kan banyak ya tujuan untuk S2 itu banyak. Nah, salah satunya yang saya lihat atau kepengenkan itu adalah sistem pendidikan seperti itu. 2015 baru saya seriusin untuk nyicil kayak apa yang harus saya penuhi, apa yang harus saya upayakan. Sampai kemudian di sini ya, di 2016, 17, 18, 19 itu saya banyak sekali nyoba dan gagal, nyoba lagi, gagal, nyoba lagi. Dan itu tuh sebenarnya berproses niat itu di tahun-tahun ini tuh keep changing gitu. Nanti gimana ya next ya. Sampai akhirnya tahun 2020 bersambut dengan LPDP dan saya berangkat di 2021. Ya, jadi sama ya kayak ini ya LPDP. Terus bergerak. Next, Mas Umar. Nah, ini adalah proses yang dari tadi di tahun saya bilang mulai dari 2015 sampai 2019 ya. Niat itu adalah proses juga gitu. Bagaimana saya bisa bilang begitu? Jadi tips saya juga nih buat teman-teman, you will never be ready. Jadi just do it anyway, apply-lah aja gitu loh. Karena kita tuh nggak akan pernah 100%. Kalau kita nungguin 100%, itu nggak nyoba-nyoba. Karena ya gitu, kita tuh nggak akan pernah punya 100%. Pasti selalu ada yang bisa diperbaikin kayak gitu. Dan musuh terbesar utama itu sebenarnya kan takut ya. Jadi ya udah submit aja gitu. Atau misalkan nih teman-teman pun belum punya IELTS sekarang kan. Ya Mbak, aku belum punya IELTS. Percuma deh nyoba-nyoba. Enggak lah gitu. Banyak yang bisa kalian dapetin dari nyoba-nyoba. Contohnya nih ya, walaupun sekarang kalian belum punya IELTS, kalian buka aja dulu sekarang, coba daftar beasiswa, coba aja daftar LPDP untuk melihat pertanyaannya kayak gimana sih, persyaratannya apa aja sih. Nah, dengan dari tahu dulu itu kan teman-teman udah ada gambaran, oh berarti tahun depan saat gue punya IELTS, gue harus memenuhi ini juga nih, kayak gitu. Nah, ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan dari beasiswa-beasiswa yang gagal atau hampir saya dapatkan yang membentuk niat saya. Jadi tuh karena beasiswa ke sini itu atau luar negeri itu kebanyakan menitik beratkannya pada esai, kayak yang tadi saya bilang ya, beasiswa maupun universitasnya itu menitik beratkan pada esai, itu memaksa saya juga untuk bertanya gitu loh. Contoh nih untuk yang Chevening ya, di sini tuh kita disuruh membuat esai tentang leadership, influence, networking, sama gimana studying in the UK itu bisa contribute ke long term goals kamu gitu. Itu kan kayak kalau ini akan menjadi jawaban yang susah ya, definitely. Saya bingung waktu itu mau jawabnya gimana, dan
itu akhirnya menyadarkan ke saya bagaimana saya mengenal diri saya gitu. Leadership macam apa yang sudah aku berikan ya, dan influence apa yang udah aku berikan ke sekitar ya, yang impactful. Terus networking aku, misalkan saat ini networking aku tuh, Chevening itu cukup baik dalam artian bagus ya, dia tuh tidak hanya menghargai hal besar, tapi contohnya seperti ini. Leadership influence, teman saya pernah cerita ada seorang doktora yang lolos untuk ini, dan di leadership part-nya dia menceritakan tentang leadership dia sebagai seorang ayah. Jadi ini semua ini nih pertanyaan-pertanyaan itu adalah how is the matter of how we value ourselves, and bukan untuk kita convince orang ya, tapi kita tuh dengan kita udah yakin nih sama diri kita nih, paham, tahu, kita dengan sendirinya akan mampu menunjukkan itu, kayak gitu. So, the most important things itu bukan kamu berusaha meyakinkan juri dan lain sebagainya, tapi yakinin diri kamu sendiri dulu. Kontribusi apa yang sudah kamu bikin, are you enough untuk bisa apply beasiswa ini, kayak gitu misalkan ya. Oke, Kak Dian, 1 menit lagi ya. Oke, thank you. Nah, back lagi dulu sedikit tolong. Tolong di back. Nah, gini ya. Jadi tips saya adalah dengan teman-teman pahami diri teman-teman, maka teman-teman akan bisa mengisi daftar pertanyaan dari LPDP ini. Ini bukanlah hal yang sulit ketika teman-teman Jadi buklet ini bukan mengacu pada esai, tapi esai teman-teman lah yang mengacu pada kontribusi yang sudah teman-teman lakukan. Kayak gitu. Next, Mas Umar. 2 slide. Nih ya, karena nothing in nature lives for itself, so kita harus always consider. Kita next, Mas Umar. Next. Oke. Terus juga gini. Oke, next lagi. Itu adalah daftar rejections yang saya terima. Hingga akhirnya saya ada di kampus saya. Di sini kampus. Hingga akhirnya saya di sini gitu. Ini tuh apa berarti maksudnya? Setelah dari yang tadi itu, berarti yang saya terima saat ini, yang kemudian ini bukan bukan hasil akhirnya gitu loh, karena itu tadi seperti yang saya bilang bahwa ketika akhirnya saya mendapatkan ILOE dan mendapatkan beasiswa ini, itu kan artinya jodoh ya, karena sebelumnya saya udah banyak dapat ILOE tapi beasiswanya nggak jodoh, atau beasiswanya jodoh tapi universitas, itu kan artinya apa? Artinya Tuhan mungkin sudah memandang saya, kamu cukup siap untuk amanah ini gitu. Tolong next, Mas Umar. Nah, jadi perlu teman-teman luruskan lagi ya niatnya dan juga mindset-nya tentang kenapa sih saya harus S2 dan apakah saya layak juga untuk apply S2. Kelayakan itu teman-teman build ya. Teman-teman harus temukan, teman-teman juga harus sadari bahwa teman-teman itu, kita itu manusia itu selalu berproses. Jadi ketika saat ini teman-teman di titik ini, yakinlah teman-teman itu bisa terus berjuang, memperbaiki diri dan memperbaiki niat gitu. Karena insya Allah semuanya ketika niat di hati kita tujukan ya kan kepada Tuhan dan lain sebagainya, itu akan align dan akan memancar dengan sendirinya di setiap proses yang teman-teman jalani. Karena ya contohnya wawancara dan lain sebagainya, itu akan dengan sendirinya kalau teman-teman memiliki personal yang kuat, di situ akan terpancar. Itu jadi pada mu negeri dan diri untuk negeri. Berat ya. Begitulah. Harus dijalanin insya Allah. Bukan berat sih, besar. Oke, gimana Kak Dian dan Kak Umar sudah selesai memaparkan materi?
Wah, luar biasa. Dan Iya, luar biasa sekali ya pemateri pada sesi yang pertama ini sudah memaparkan terkait dengan berkas, terkait dengan personal statement, kemudian komitmen esai, juga dengan niat dan kesungguhan kita untuk mendaftar beasiswa LPDP. Kalau kita ambil kesimpulan nih dari yang Kak Umar dan Kak Dian sampaikan, di mana segala sesuatu itu tentunya memang harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, apalagi berkaitan dengan seleksi berkas. Administrasi itu tidak bisa lagi terelakkan ya teman-teman. Nah, teman-teman memang harus lebih jeli dan teliti untuk mencermati buklet yang ada yang sudah dibuatkan oleh LPDP. Nah, teman-teman bisa akses di websitenya LPDP, beasiswa-lpdp.kemenq.go.id. Juga yang bisa kita ambil, itu kita penting untuk menyiapkan personal statement dan komitmen esai. Kenapa sih penting? Karena komitmen esai ini menjadi salah satu bahan untuk kita nanti pada saat seleksi wawancara. Kita akan ditanyakan terkait dengan diri kita dan lain sebagainya lah ya. Nah, itu tadi, maka perlulah kita mengenali diri kita dan juga mengenali proses yang sudah kita jalani. Kemudian juga kita perlu untuk meluruskan niat, untuk apa sih kita ikut beasiswa, untuk apakah untuk diri sendiri, apakah tidak berniat untuk baik untuk orang banyak, dan sebagainya. Nah, segala keputusan kita buat ini, soalnya nanti beasiswa ini akan diberikan, beasiswa yang akan diberikan ini harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada masyarakat luas. Jadi diingat ya teman-teman, luruskan niat, kemudian cermati buklet yang tertera pada website LPDP. Itu yang bisa kita ambil dari apa yang dipaparkan Kak Dian dan Kak Umar. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Dian dan Kak Umar. Nah, tentunya teman-teman pasti udah banyak banget nih aku baca di chat box, itu udah banyak banget pertanyaan, dan juga di G-Form kemarin udah banyak banget juga pertanyaan. Nanti akan kita pilih pertanyaannya, tapi kita hold dulu untuk sesi diskusi karena kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya atau topik yang kedua. Nah,